ketika saya pelayanan berkecimpung di dunia musik. Saya lebih mementingkan popularitas saya dibandingkan pelayanan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya lebih gila pujian ketika saya melayani. Saya memiliki motivasi yang salah juga ketika saya mengerjakan suatu pelayanan itu hanya karena rutinitas oleh gereja yang dijadwalkan kepada saya. Yang pertama, karena keluarga saya ada yang menjadi seorang hamba Tuhan dan juga ikut terjun langsung dalam pelayanan-pelayanan baik di gereja maupun di persekutuan-persekutuan yang ada. Oleh sebab itu, saya ingin juga untuk melayani Tuhan seperti keluarga saya. Yang kedua, karena saya ingin dipandang baik oleh orang-orang yang di sekitar saya. Saya pernah melakukan suatu motivasi yang salah, di mana tujuan saya untuk popularitas. Saya ingin terlihat lebih baik daripada teman-teman saya di saat saya melayani. Dan juga terkadang saya pernah melakukan pelayanan hanya untuk persembahan kasih, di mana di tempat gereja saya yang lama, saya di saat selesai ibadah, selesai pelayanan, mendapatkan PK itu. Pengalaman dalam melayani Tuhan, saya pernah dalam posisi melayani Tuhan dengan motivasi yang salah. Dulu ketika saya diberi waktu, diberi kesempatan untuk melayani Tuhan itu, ya saya berusaha, tapi itu semua hanya untuk menyenangkan hati orang-orang gitu, menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati papa yang menyuruh saya untuk melakukannya, karena dijanjikan akan diberikan hadiah begitu. Jujur secara pribadi saya sendiri pernah melakukan pelayanan hanya dengan motivasi yang salah, yaitu karena saya ingin menunjukkan bahwa kualitas diri saya itu lebih hebat daripada yang lain, dan saya ingin menunjukkan itu kepada jemaat-jemaat yang ada bahwa saya itu bisa dan saya itu lebih dari yang lain. Shalom, welcome back to our channel di Boom Bincang Orang-orang Muda. Karena kita muda, makanya kita berbincang bersama dengan orang-orang muda. Oke, David Januari ini baru muncul kembali ya, setelah 1 tahun ya. 1 tahun lamanya tidak bertemu teman-teman yang ada di rumah. Mungkin boleh disapa dulu, David. Halo, selamatan baru semuanya. Walaupun sudah di akhir bulan, tapi tidak ada yang basi. Iya, karena hanya expired makanan yang ya, basi. ada expired. Oke, teman-teman yang ada di rumah pastinya yang mengikuti channel kita dari bulan Januari awal kemarin, dari mulai tanggal 3, pasti teman-teman udah tahu nih apa tema besar kita pada malam hari ini. Apa? Blessed to be blessing, diberkati untuk menjadi berkat. Itu Dan tetap tema besarnya kita. Pastinya malam ini juga temanya berkaitan dengan itu ya, Mir. Benar, ketika kita sudah diberkati, maka kita harus memberkati, bahkan menjadi berkat untuk orang-orang sekitar. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman sudah menjadi berkat di Januari sampai akhir bulan ini? Atau? Agak berat sih pertanyaannya, Mir. Atau? Oke, teman-teman jawab sendiri ya. Atau boleh terus di kolom komen. Di kolom komen. Oke, teman-teman, tema kita pada malam hari ini juga tidak kalah menarik ya, Fit. Kita malam hari ini berbicara tentang motivasi dalam pelayanan, atau dalam bahasa Inggrisnya Serving motivation. Oke. Nah, bicara tentang motivasi pelayanan. Tadi di awal udah ada video singkat dari 5 orang teman kita. 5 orang teman kita yang satu kampus bareng kita. Dia yang sudah berkecimpung, mereka sudah berkecimpung. Kayak teh gitu ya. Berkecemplung. Berkecemplung. Jadi mereka yang sudah berkecimpung di dalam dunia pelayanan, dan mereka juga berbagi pengalaman mereka. Dan itu pengalamannya ternyata pengalaman dalam motivasi yang salah, Mir. Motivasi yang salah. Seperti Popularitas. hanya bahkan orang tua. Nah, itu pengalaman mereka gitu sebelum masuk ke sini kali ya. Mungkin Sebelum masuk STTE. iya, sebelum dibentuk nih sekolah teologi. Nah, emang ada yang salah ya, Fit? Kalau misalnya nih kita dalam melayani dunia motivasi ini, kayak aku dulu ya. Aku dulu SMA itu kebetulan aku punya pacar pemain keyboard. Ya. Jadi ya buat mantanku, karena udah jadi mantan sekarang. Ya, jadi ketika SMA itu aku begitu excited mau melayani karena kita bisa satu mimbar bareng. Karena aku dulu WL atau singers gitu kan.
walaupun suaranya pas-pasan gitu, tapi ya dipakai Tuhan juga. Asik. Jadi, nah ketika dipercayakan untuk pelayan itu begitu senang banget karena bisa pelayanan bareng. Nah kira-kira emang itu salah ya, Fit? Semuanya nggak ada salahnya Mir untuk membanggakan orang yang kita cintai gitu. Tetapi akan menjadi salah ketika kita hanya sebatas itu gitu loh, nggak ada orientasi kita ke Tuhan. Bener banget. Jadi kita mikirnya kayak ya cuma senengin pacar kita aja atau senengin kepuasan hati kita aja gitu, tanpa kita melihat bahwa tujuan pelayanan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. So, God orientation, not Not human orientation. In when? Serving God. Oke. Artinya? Artinya fokusnya ke Tuhan, jangan ke manusia. Ketika melayani Tuhan, gitu. Benar. Tidak ada salahnya sih memang untuk menyenangkan hati orang-orang sekitar, tapi tetap dengan motivasi yang benar, yaitu untuk memuji Tuhan. Yoi. Nah, kalau David sendiri nih, David pernah pelayanan nggak? Dulu sih Saya jadi kayak iklan kampung. pernah Mir. Ini pun kita lagi pelayanan. Oh iya, kita lagi pelayanan berdua ini ya. Pelayanan. Nah, kira-kira motivasi David malam hari ini melayani itu untuk apa? Pastinya. Atau karena dijadwalkan berdua bareng saya gitu kan? Cie ngarep. Pastinya untuk kemuliaan nama Tuhan lah Mir. Supaya Tuhan disenangkan juga dan bisa menjadi berkat untuk anak-anak muda semuanya. Waduh, rohani sekali David. Biasa. Oke, tapi kamu pastinya atau kalau bilang pastinya nanti kayak seolah-olah menuduh gitu ya. Enggak, maksudnya kamu pernah nggak sih berada dalam motivasi yang salah? Mungkin melihat dari sudut pandang, ada tuh beberapa pemuda yang ketika melayani mereka melihat persembahan kasih. Kira-kira aku dikasih nggak ya persembahan kasih setelah melayani? Bisa ada amplop putih gitu loh setelah pelayanan gitu kan. Nah, terus atau kayak tadi beberapa teman-teman bilang popularitas untuk agar dibanggain gitu kan. Kalau kita pelayanan tuh orang ngelihatnya wow dia melayani, apalagi udah jadi worship leader, singers atau kayak kamu pemain musik gitu kan. Pernah nggak sih? Rata-rata sih Mir, rata-rata pernah gitu. Jangankan aku, kemungkinan para pelayan Tuhan sebelum hatinya murni untuk motivasi yang benar, rata-rata nih Mir. Entah itu yang udah lama melayani atau yang baru melayani, hampir nggak pernah. Dulu aku pernah, dan motivasiku dulu hanya sebatas nyalurkan hobi atau apa ya, memperbanyak bakat gitu. Jadi aku hanya sebatas itu, tanpa motivasi yang lain. Dan menurut Mira nih, salah nggak sih? Kalau menurut aku, ini pendapatku ya, kalau menurut aku ketika itu salah sih. Karena kan tujuan kita pelayanan hanya untuk kembali lagi melayani Tuhan. Walaupun yang kita layani secara manusia ya orang-orang sekitar kita gitu loh. Tapi tujuan daripada itu ya kembali lagi untuk kemuliaan Tuhan gitu. Oke, ketika Mira udah nanya nih, sekarang Mira pernah nggak punya motivasi yang salah atau nyeleweng gitu? Pernah dong, yang tadi aku ceritain di awal, ketika SMA, aku mau melayani. Oh iya, benar. Aku pernah berada dalam motivasi yang salah. Jadi sama seperti teman-teman sobat-sobat muda yang ada di rumah, kalau seandainya kalian ketika dengar ini, kayaknya kalian ngerasa, aduh kayaknya aku lagi sedang berada dalam motivasi yang salah. Atau teman-teman pernah ada dalam motivasi yang salah, jangan minder. Karena kami juga berdua itu pernah ada dalam motivasi yang salah. Tapi di sini nanti kami akan berikan solusi-solusinya. Bagaimana kami bisa keluar dari motivasi yang salah menjadi motivasi yang murni, motivasi yang baik untuk melayani Tuhan. Tapi di akhir dari acara ini, jadi teman-teman harus nonton sampai habis. Oke? Dan siapa tahu Mir, ada juga yang nonton nih, teman pelayananmu. Oh. Apa nih yang mau kamu sampaikan ke mereka Mir? Jadi oh ini ternyata Mira nih. Yang dulu motivasinya Motivasinya salah gini. ternyata. Jadi apa yang mau kamu ungkapin Mir? Permohonan maaf. Enggak. Bertobat sama Tuhan dong. Aduh, oke Fit. Kalau bicara tentang motivasi pelayanan, tentunya tidak jauh-jauh dari tadi kita udah bahas nih beberapa tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Di balik itu juga pasti ada dampak-dampak yang terjadi. Dampak-dampak. Kira-kira dampak dari motivasi pelayanan yang salah itu apa, Fit? Oke, mungkin orang lain bisa lihat ketika kita pelayanan, oke lah. Wih bagus nih,
motivasinya kayak biar jadi WL kan gitu kan, mungkin suaranya agak melengking nih, maksudnya merdu nih gitu kan, bagus nih gitu, mungkin orang lain melihatnya senang gitu, tetapi belum tentu benar. Baik dengan benar itu beda, Mir. Baik belum tentu benar, tetapi Tapi benar udah pasti baik. pasti baik Oke. gitu. Dan yang kedua, kadang tuh ketika kita melayani gak ada damai sejahtera, beda deh, beda, serius beda. Dan yang ketiga, Mir, kadang ketika hanya motivasinya sebatas itu aja yang telah kita sebutin tadi, iman kita nggak bertumbuh, coy. Benar, jadinya kayak nggak ada apa ya, Peningkatan. Malah peningkatan justru kualitas rohani. turun kadang. Karena motivasinya salah dan orientasinya tidak berpusat kepada Tuhan, fokusnya tidak sama Tuhan, tapi kepada orang-orang sekitar atau Benar. kepuasan diri sendiri gitu ya. Jadi bukan apa yang kita lakukan, Mir, tetapi apa yang kita berikan kepada Tuhan, itulah motivasi. Karena hati itu hanya kalian dan Tuhan yang tahu. Memang hati tidak nampak, tetapi berdampak. Benar banget. Jadi rambut boleh sama hitam, tetapi hati tidak ada yang tahu. Benar. Nah, ada kalau kita udah bahas tentang dampak nih, ada teman-teman kita juga yang satu kampus sama kita nih, Iya. yang bertanya juga nih dari dua pertanyaan dari teman kita. Yang pertama dari Megi Siahaan. Dan Dia yang kedua dari Dorcas Saskia Samosir. Dia bertanya nih dari Megi dulu ya. Dia bertanya, apakah dalam kelemahanmu kamu akan tetap bisa melayani Tuhan? Jadi banyak anak-anak muda atau mungkin aku pribadi juga pernah Iya. ada dalam titik mengalami banyak pergumulan. Maksudnya kelemahan ini pergumulan ya. Mengalami pergumulan yang mungkin kita anggap berat ya saat itu. Jadi ketika kita mengalami pergumulan itu, pernah nggak sih teman-teman ngalamin kayak kecewa mungkin sama Tuhan atau sedih yang berlebihan atau bagaimana sehingga membuat kalian akhirnya enggan untuk melayani. Yap. Oke. Nah, Untuk jadi menjawab, kira-kira menurut David itu bener nggak? sebenarnya bener atau enggaknya tergantung kasus, Mir. Hmm. Nah, jadi gini, kalau dari pertanyaan yang udah dilontarkan tadi, diberikan tadi ya, Mir, ketika ada masalah, kira-kira berhenti pelayanan atau enggak, gitu kan, bahasa sederhananya deh, bahasa anak mudanya lah. Iya, kayak aku lah ya Fit ya. Anak muda. Menurutku, ibarat gini loh, Mir, masalah di laut jangan dibawa ke darat. Masalah di darat Jangan dibawa ke laut. Artinya? Gitu. Artinya meskipun ada masalah dalam hidupmu, jangan masalah itu merubah hal besar di hidupmu. Bener banget, ini quotes dari Pak Sebi. Ah. Pak Sebi, dosen kita ya. Jadi beliau katakan bahwa masalah yang ada di darat jangan sampai dibawa ke laut. Bener. Jadi masalah dalam pergumulan pribadi kalian jangan sampai masalah itu menghambat kalian untuk Yap. melayani Tuhan. Benar. Ini kayaknya kena banget di aku ya. Wih. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Dorcas, apakah dengan pelayanan yang dikerjakan dengan motivasi yang salah dapat memberi dampak yang baik pada orang yang dilayani? Memberi dampak. Ini dari aku ya jawabnya. Kalau aku ya melihat pelayanan itu kan sebenarnya memang sih ketika kalian melayani itu kalian melayani secara kasat mata, kalian melayani manusia seolah-olah seperti itu ya. Tapi kan kenapa kita di sini bahas motivasi itu lebih kepada hati kalian sama Tuhan gitu loh. Ketika kalian melayani, apakah kalian sungguh-sungguh memberikan hati kalian dan talenta yang sudah Tuhan berikan itu sungguh-sungguh hanya untuk melayani Tuhan atau tidak. Jadi kalau bilang soal dampak, sebenarnya kita tidak bisa cut ataupun kita tidak bisa skip untuk Roh Kudus bekerja. Iya. Jadi ketika kita melayani, Roh Kudus tetap terus bekerja dalam hati setiap orang-orang yang sudah kita layani. Jadi contoh bisa aja dong kalau misalnya pengkhotbah nih, contoh nih ya, pengkhotbah yang udah berkhotbah dan jemaat-jemaat yang dengar atau lagi orang-orang yang belum percaya jadi percaya, berdampak meskipun pengkhotbah itu hidupnya masih leweng. Artinya kuasa untuk bertobat atau enggaknya urusan Tuhan. Yang penting kita sudah melayani Tuhan. Jadi kalau soal dampak, aku rasa tidak begitu berdampak buat orang lain, tetapi buat diri kita Pribadi. sendiri sebenarnya. Karena yang tadi David bilang kayak kalian tidak mengalami pertumbuhan rohani dan lain sebagainya. Karena kalau kita bicara tentang dampak kepada orang lain itu
bahas temanya minggu lalu Daniel dan Bang Joseph tentang pelayanan yang benar. Jadi buat teman-teman yang penasaran kira-kira berdampak atau enggak lebih detailnya, nanti teman-teman bisa lihat video yang minggu lalu yang sudah dibahas oleh Daniel dan Bang Joseph. Dan Mir, juga ada satu pengalaman Mir tentang teman kita yang mungkin dulu udah balik dari praktek 1 tahun. Gimana Mir? Oh iya, ada salah satu teman kita juga yang ketika dalam dunia pelayanan dia diperhadapkan dengan pilihan yang tidak mudah. Nah itu lagi kembali, kalau motivasi kita benar untuk mau melayani Tuhan, mau tantangan apapun itu di luar, harusnya itu tidak mengacaukan kita untuk tetap terus berjuang melayani Tuhan. Karena dia berada dalam sebuah pilihan, apakah dia tetap mau melayani Tuhan atau dia menerima sebuah pekerjaan yang menjanjikan. Pada saat praktek. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa tawaran-tawaran di luar itu memang jauh lebih menarik, jauh lebih membuat kita ya meninggalkan pelayanan. Ibaratnya lagi pelayanan nih, tapi diberhadapkan dengan pekerjaan yang gajinya udah mapan, udah dapat ini segala macam ya. Atau bisa dapat fasilitas-fasilitas yang mungkin kita idam-idamkan selama ini. Seperti mobil, rumah, dan lain-lain. wanita. Wanita. Tetapi ternyata Mir, teman yang satu ini setelah balik praktek, ternyata dia bersaksi bahwa dia menolak. Memang keren banget. Itu tuh kalau motivasi pelayanan udah bener, hatinya udah bener untuk mau melayani Tuhan, mau tantangan segimanapun harusnya enggak jadi masalah lagi. Dan juga Mir, berkaitan tentang motivasi pelayanan ini, kita udah bahas tentang dampaknya, masalahnya, dan apalagi nih, contoh-contohnya. Nah, dari tapi ada teman-teman. yang belum kita bahas nih, Fit. Apaan tuh? Tujuan dari pelayanan. Tujuan dari pelayanan. Ketika kita sudah punya motivasi yang benar, ketika kita sudah punya hati yang benar untuk mau melayani, kira-kira tujuan dari semuanya itu untuk apa sih, Fit? Tujuan kita melayani dengan motivasi yang benar. Pertama, Alkitab kan jelas bilang kan, jika engkau melayani atau engkau beribadah, beribadah dengan satu kebenaran gitu. Jadi apa yang kita lakukan, itu kita lakukan dengan benar gitu. It's okay, orang lain mungkin bisa lihat kebaikan dari apa yang telah kita lakukan. Tetapi mungkin apa yang telah kita lakukan belum tentu itu benar. Jadi itulah tujuan untuk melayani dan memiliki motivasi yang benar seperti itu. Dan sekarang kita akan bahas juga nih Mir, apa kata Alkitab mengenai motivasi dalam pelayanan? Apakah seperti apa kita harus pelayanan atau seperti apa hati kita saat kita melayani Tuhan? Coba yuk kita buka Alkitab sama-sama, entah itu Alkitab langsung atau Alkitab di HP, bisa dibuka di Kolose 3 ayat 23. Kolose pasal yang ketiga ayat yang 23 saya akan bacakan untuk teman-teman yang ada di rumah. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yap, ayat ini juga menegur kita ya Mir, secara pribadi ya. Benar. Jadi apapun yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan dan Bukan untuk manusia. Kadang kita lakukan untuk manusia atau sesama kita, kayak pacar kayak itu pun dengan semua apa yang kita miliki supaya orang lain disenangkan, apalagi untuk Tuhan bro, sis. So, lakukanlah semua pelayanan dan dengan motivasi yang benar kepada Tuhan. Jadi, lengkaplah semua dalam pelayanan. Teman-teman kita berdua Mir, kita akan menyenangkan hati Tuhan dengan motivasi yang benar. So, itu. Karena juga Fit, kalau misalnya kita pelayanan terus tujuan kita hanya untuk menyenangkan hati orang-orang sekitar, ya kalau dia senang, kalau dia nggak senang kita akan kecewa mungkin sama mereka. Jadi lebih baik benarkan dulu motivasi dalam dirimu, benarkan hatimu dulu dan fokuskan itu hanya untuk Tuhan saja. Jadi ketika mau pelayananmu dipuji orang atau enggak, pelayananmu dihargain orang atau enggak, atau orang-orang yang kalian anggap mereka akan senang ketika kalian melayani, ketika itu tidak terjadi, kalian tidak akan mengalami kekecewaan. Karena kalian melakukannya hanya untuk Tuhan, bukan untuk sesama kalian atau manusia. Jadi berkat-berkat yang lain seperti berkat seperti PK gitu ya, itu urusan belakang. Iya. Gitu. Jadi kalau dapat itu hanya bonus. bonus bukan hanya apa ya, hanya
Bukan itu yang seperti menjadi pekerjaan fokusnya. gitu loh. Iya, bukan itu yang menjadi fokus. Apa ya, kayak ketika kita melayani itu bukan mencari seperti pekerjaan gitu supaya dapat duit apa segala macam. Enggak, pelayanan itu bukan itu Mir, tetapi seperti Kolose itu tadi bilang. Paulus bilang apa? Perbuatlah itu. Perbuatlah itu Hanya untuk seperti Tuhan. untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Gitu Mir. Tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung Yap. acara kita pada malam hari ini. Bincang orang-orang muda kita pada malam hari ini. Yap. Dan di akhir sebelum kita menutup, tentunya kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh sharing, ngobrol bersama dengan David. Bahkan teman-teman yang ada di rumah juga boleh menyaksikan tentang tema kami pada malam hari ini, motivasi dalam pelayanan. Tuhan yang tahu setiap hati kami, Tuhan yang tahu setiap pikiran kami. Jikalau Tuhan dapati kami, bahkan sampai pada malam hari ini, mungkin kami berada dalam motivasi yang salah. Ampuni kami Tuhan, dan pada malam hari ini kami mau sama-sama belajar untuk kami memiliki motivasi yang benar. Kami mau berfokus hanya kepada Tuhan, kami mau memiliki tujuan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Dan kami rindu Tuhan bahwa setiap pelayanan kami, walaupun itu tidak dipandang oleh orang lain, tetapi kami tetap bersuka cita untuk kami boleh terus melayani Tuhan. Dan terima kasih untuk setiap pelayanan yang boleh terus Tuhan berikan, percayakan kepada masing-masing kami. Karena kami tahu pelayanan yang sesungguhnya bukan hanya berada dalam sebuah gereja, tetapi pelayanan sesungguhnya adalah di mana ketika orang-orang bisa melihat kami, melihat sikap kami, tindakan kami, bahkan apapun yang kami perbuat, perbuatan baik yang boleh kami lakukan, itu tulus dari dalam hati kami dan dengan motivasi yang benar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ajarkan kami untuk kami boleh memiliki motivasi itu dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terpuji, termuliakan Engkau yang hidup, demi Kristus kami berdoa, amin. Amin. Ya, di akhir teman-teman, kami akan tetap menemani teman-teman di minggu yang akan datang, tapi mungkin bukan kami berdua ya, tapi tentunya dengan tema yang jauh lebih menarik lagi. Sangat menarik Mir. Jauh lebih menjawab lagi pertanyaan teman-teman yang ada di rumah. Dan buat teman-teman yang memiliki pertanyaan ataupun teman-teman yang punya pergumulan, boleh sharing sama kita ataupun boleh langsung tulis di kolom komen ya. Boleh langsung tulis di kolom komen dan nanti kita akan cantumkan kontak person yang bisa teman-teman hubungi. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pengalaman nih, teman-teman pengen sharing kira-kira dulu teman-teman berada dalam motivasi yang salah atau mungkin pelayanan teman-teman pengalaman teman-teman dalam melayani, teman-teman bisa bagikan. Mana tahu pengalaman teman-teman nantinya bisa kita sharingkan juga, bisa kita bagikan juga dan itu bisa memberkati orang-orang banyak. Ataupun teman-teman semua yang masih memiliki motivasi yang salah, pengen dilayani, bisa. Pengen didoakan. Karena kan Bisa. biasanya kalau cerita ke sesama temen tuh kayak gengsi gitu ya. Kayak gengsi atau takut diejek gitu. Jadi teman-teman boleh hubungi kontak person yang ada di bawah sini. Kami akan cantumkan nanti kontak personnya. Teman-teman Kami boleh selalu hubungi. terbuka. Mungkin di akhir itu saja dari kami dan sudah 30 menit kami menemani teman-teman ya. Dan kita harus berpisah. Saya Mira Octavia dan rekan saya David Berseda. Bincang Orang-orang Muda. Teknisikan dengan Boom! Jesus, you're the one and only who can see through the wall. You know